Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Prihandoko dari kelas B2K MA bab 5 privasi. Pembahasan privasi. Apa yang menjadi hak privasi dan apa yang menjadi basis untuk memproteksi privasi personal? Yang menjadi hak privasi adalah apa saja yang terkait tentang pribadi kita yang tidak ingin atau tidak mau membagi atau terlihat dan diganggu oleh orang lain. Privasi itu sangat penting untuk kita karena itu menyangkut hak pribadi dan kita bisa melakukan tindakan hukum kepada orang yang melanggar hak tersebut sebagaimana disebut dalam non-derogable rights adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hak-hak yang termasuk dalam non-derogable rights ini teratur dalam pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa hukum yang menyediakan proteksi privasi terkait pada personal dan hal yang berkaitan dengan isu etika. Secara konstitusional, negara melindungi privasi dan data penduduk masyarakat pada pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbunyi, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pencurian identitas dan teknik-teknik yang digunakan oleh pencuri identitas adalah penggunaan yang disengaja dari identitas orang lain, biasanya sebagai metode untuk mendapatkan keuntungan finansial atau mendapatkan kredit dan keuntungan lain atas nama orang lain, dan mungkin merugikan orang lain. Teknik yang digunakan dalam pencurian identitas kriminal, ketika seorang penjahat secara curang mengidentifikasi mereka ke polisi sebagai individu lain dan pada titik penangkapan kadang-kadang disebut sebagai pencurian identitas pidana. Pencurian identitas sintesis. Variasi pencurian identitas yang baru-baru ini menjadi lebih umum adalah pencurian identitas sintetis, di mana identitas sepenuhnya atau sebagian dibuat. Teknik yang paling umum melibatkan menggabungkan nomor jaminan sosial nyata dengan nama dan tanggal lahir selain yang terkait dengan nomor tersebut. Pencurian identitas medis. Variasi pencurian data pribadi, histori kesehatan, riwayat penyakit, dan lain-lain. Pencurian identitas anak. Terjadi ketika identitas anak di bawah umur digunakan oleh orang lain untuk keuntungan pribadi si penipu. Pencurian identitas finansial. Yang paling umum adalah pencurian identitas finansial di mana seseorang ingin mendapatkan manfaat ekonomis atas nama orang lain. Pencurian identitas pajak. Salah satu kategori pencurian identitas utama adalah pencurian identitas pajak. Pencurian identitas pajak terjadi ketika seseorang memperoleh informasi orang lain dan menggunakannya untuk menerima pengembalian pajak. Berbagai strategi yang digunakan untuk melakukan consumer profiling sebagai isu etika terkait. Yang harus dilakukan perusahaan dalam melakukan consumer profiling adalah menjaga kerahasiaan data pribadi konsumer dengan tidak atau menyebarkan dan membagi profil terkait konsumer. Apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memperlakukan data konsumer secara bertanggung jawab? Yang bisa dilakukan suatu perusahaan atau organisasi adalah menjaga dengan sangat baik data yang sudah customer berikan. Karena kepuasan customer adalah prioritas, salah satu caranya menjaga apa yang sudah dipercayakan kepada organisasi dan perusahaan. Tujuan pembelajaran memahami bagaimana penggunaan TI dapat mempengaruhi hak privasi dan memahami beberapa aturan hukum yang terkait dengan hak privasi. Aktivitas pembelajaran, presentasi privasi, presentasi studi e-commerce, pembagian kelompok presentasi, definisi dan contoh privasi. Privasi adalah kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi yang tidak ingin kita bagi atau diketahui dan disebarluaskan dan diganggu orang lain. Privasi informasi adalah sebuah informasi harus aman, dalam arti hanya diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja. Privasi data adalah sebuah informasi yang berupa file atau dokumen-dokumen tertentu yang penyimpanannya di lokasi tertentu atau lain sebagainya. Penyalahgunaan privasi, ada penyadapan, blackmail, merujuk pada pelanggaran privasi yang terkait dengan pemerasan, pemalsuan identitas. Consumer profiling adalah langkah memetakan dan mendalami profil dengan pelanggan lebih baik. Kegunaannya membantu memahami
memahami konsumen lebih baik. Hukum privasi di Indonesia UU ITE. Pada pasal 30 ayat 1 dan 2 tertulis jelas UU ITE melarang setiap orang melakukan akses dengan cara apapun untuk mendapatkan informasi atau dokumen orang lain. Jika terbukti melakukannya, maka akan mendapat hukum pada pasal 46 ayat 1 dan 2 yaitu 6 sampai 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 sampai 700 juta rupiah. Keterbukaan informasi UU KIP tahun atau UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik yang menyediakan dan melayani informasi secara tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana. Hukum privasi Indonesia UU ITE memang belum memuat aturan pelindungan data pribadi secara khusus, tetapi secara implisit UU ini mengatur pemahaman mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penjabaran tentang data elektronik pribadi, UU ITE mengamatkannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik (PPPSTE). Kesimpulannya, privasi adalah suatu kerahasiaan milik pribadi yang seseorang dan orang tersebut tidak ingin membagikan atau menyebarluaskan kepada siapapun. Dengan mengedepankan aspek etika, sudah seharusnya kita lebih bisa menghargai dan tidak ingin mengganggu privasi orang lain, baik secara langsung maupun internet. Terlebih lagi, semua sudah diatur